الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa An-Naba TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG, rahimakumullah. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf agak telat sekitar 25 menit dari jadwal yang telah kita tentukan, berhubung karena cuaca di Jakarta sedang hujan sehingga kami harus menunggu waktu hujan reda dulu untuk bisa live dari studio kami. Dan sekaligus saya mohon maaf, kemarin saya berhalangan hadir di studio kita karena akan harus memberikan ceramah live di Madani TV. Alhamdulillah kemarin digantikan oleh guru kita Ustadz Orange, dan hari ini saya tampil kembali di studio An-Naba TV melalui channel YouTube An-Naba TV dan juga melalui jaringan Facebook dan IG saya. Insya Allah kita bisa bersama kurang lebih 40 menit ke depan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian senantiasa setia mengikuti dakwah-dakwah kami melalui channel YouTube An-Naba TV ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari yang ke-13, kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur untuk dapat menyempurnakan bilangan puasa kita sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah kebangkitan Islam antara optimisme dan realita. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema ini, kebangkitan Islam antara optimisme dan realita, sebenarnya saya tertarik menyampaikan materi ini berdasarkan pengalaman pribadi saja yang suka berkeliling dakwah ke berbagai negara di dunia ini, baik di Amerika, kemudian di Kanada, di Australia, dan juga ke Eropa sana. Alhamdulillah saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana beberapa tahun belakangan ini sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran terutama di negara-negara barat. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sedang terjadi kebangkitan Islam di barat? Ya tentu kita melihat dari segi banyaknya rumah ibadah agama lain yang telah berubah menjadi masjid, dan juga banyaknya orang-orang yang masuk agama Islam yang hampir setiap hari orang di barat sana mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini salah satu indikator bahwa sedang terjadi sahwah al-islamiyah. Ya, para ulama mengatakan bahwa sahwah al-islamiyah ini adalah mustalah jadid, istilah baru yang tidak dikenal dalam sejarah, yaitu kebangkitan Islam. Ya, kenapa saya membuat istilah kebangkitan Islam, bukan kebangkitan umat Islam? Karena kalau kita lihat grafik dari agama kita ini, Masya Allah, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Artinya semakin banyak orang yang mengkaji agama Islam ini, dan semakin banyak pula orang yang
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak mengatakan kebangkitan umat Islam? Karena boleh jadi ya grafik umat Islam itu kan tidak stabil. Kadang-kadang kita ini sedang berada di puncak dan kadang-kadang kita sedang berada dalam posisi yang sangat lemah. Tetapi kalau agama Islam ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin agama Islam ini akan hancur, tidak mungkin agama Islam ini akan pudar. Karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat As-Saff ayat 9, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun atau walau karihal kafirun. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dialah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haq dan agama yang benar, yaitu agama Islam. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, supaya dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dimenangkan terhadap seluruh agama-agama dan ajaran-ajaran di luar agama Islam, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Nah, ini adalah salah satu ayat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam itu tidak pernah bisa dikalahkan. Orang-orang di luar Islam, mereka boleh ya sesekali mengalahkan umat Islam, tetapi mereka tidak mungkin bisa menaklukkan agama Islam ini. Mengalahkan umat Islam boleh, tetapi menaklukkan agama Islam mustahil. Apalagi sampai memadamkan cahaya agama Islam tidak mungkin. Sebab agama Islam ini agama yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada manusia mampu memadamkan cahaya agama Islam ini. Contohnya apa? Ya seperti kejadian yang menimpa di Amerika tahun 2001 yang lalu. Ada peledakan 2 gedung kembar di Manhattan ya, di New York. Begitu juga ada pesawat yang menabrak ke Pentagon, markas besar militer Amerika. Dan ketika 2 pesawat menabrakkan 2 bangunan kembar di New York itu, di Manhattan itu, rubuh, kemudian menewaskan ribuan manusia. Saat itu isu atau fitnah yang langsung dituduhkan pelakunya waktu itu adalah kepada orang Islam. Dan saat itu saudara-saudara, kebencian orang barat terhadap agama Islam itu luar biasa. Pemerintah Amerika, George Bush waktu itu langsung mengumumkan pelakunya itu adalah orang yang beragama Islam, padahal belum ada penelitian, ya sudah langsung disebut saja secara sepihak, karena memang sudah subjektif terhadap agama Islam ini. Yang dalam menurut perhitungan kita, sedemikian hebatnya kebencian barat terhadap agama Islam waktu itu, semestinya agama Islam itu pudar, ya padam. Tapi apa yang terjadi? Justru sekarang ini di Amerika, sejak dari tahun 2001, gelombang orang yang masuk Islam itu berpuluh-puluh kali lipat. Subhanallah. Bahkan kalau saya pergi ke Amerika, suka nonton televisi begitu, ya banyak sekali siaran-siaran televisi di Amerika itu yang menjelek-jelekan agama Islam, yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kadang-kadang dibuat film dalam bentuk karikatur yang syarat dengan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang secara perhitungan manusia barangkali agama Islam sudah padam di sana. Tapi apa yang terjadi? Justru terbalik. Semakin agama Islam itu dihajar, semakin agama Islam itu difitnah, justru semakin banyak orang yang tertarik masuk agama Islam. Subhanallah. Ini kebenaran
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat As-Saff ayat 8 misalnya, atau surat At-Taubah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, kata Allah, orang-orang yang ingkar terhadap agama Islam ini, selalu berusaha ingin memadamkan cahaya agama Islam ini. Biafwahihim, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan berbagai propaganda-propaganda mereka. Mengatakan Islam ini agama teroris, agama yang radikal, agama yang kriminal. Segala macam propaganda mereka untuk menyudutkan agama Islam ini. Hancurkah agama Islam? Padamkah cahaya agama Islam? Tidak. Justru wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Cahaya agama Islam itu semakin dibuat oleh Allah terang benderang di mana-mana, yang ditandai dengan berbondong-bondongnya orang memeluk agama Islam ini. Subhanallah. Pemirsa An-Nabawi TV rahimakumullah, ini fakta. Bukan cerita dongeng. Bukan katanya-katanya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau antum berangkat ke Amerika, lihat di Amerika itu, jarang masjid-masjid di Amerika itu kalau sholat Jumat, jarang itu yang satu ronde, satu putaran. Rata-rata 2 putaran. Bahkan ada yang 3 putaran sholat Jumat. Bayangkan. Saking masjid tidak mampu lagi menampung jumlah orang yang sholat Jumat. Bukan karena jumlah masjid sedikit. Wah, banyak sekali masjid. Saya kalau jalan-jalan di kota Manhattan di New York itu, saya hitung-hitung, itu di pusat kota New York, di Manhattan itu, ada belasan buah masjid. Jadi kalau antum jalan-jalan di segitiga emas di Jakarta ini, kita jalan misalnya ke Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Kuningan itu, yang segitiga emas itu. Coba kita hitung. Ada berapa buah masjid di sana? Yang betul-betul bangunan masjid. Bukan kantor. Bukan basement yang dibuat sholat Jumat. Masjid. Saya yakin jauh lebih banyak jumlah masjid di New York, di Manhattan, daripada di segitiga emas itu. Kalau di sana benar-benar masjid. Nah, ini adalah indikasi kebangkitan Islam yang luar biasa. Semakin agama Islam dipojokkan, semakin agama Islam dikerdilkan, bukan semakin padam, tapi semakin bersinar cahaya agama Islam itu. Di mana-mana. Allahu Akbar. Dan ini kita yakin bahwa memang suatu saat Islam itu akan bangkit dan umat Islam akan memimpin dunia ini. Banyak sekali nas-nas yang bisa kita ambil dalam Quran maupun dalam sunnah.